Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Citrasari Dewi SPD. Saya peserta pekerti gelombang 2 di LPMPP Universitas Bengkulu tahun 2026. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Bengkulu. Saat ini saya akan mengadakan kegiatan real teaching dalam rangka memenuhi tugas terakhir untuk pekerti gelombang 2 Universitas Bengkulu. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning. Thank you for coming today. How are you today? I'm good. You're good. Very good. I'm great. Okay, so for today, we will talk about descriptive text. But before that, let's pray for before the class. Jadi kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Silakan berdoa menurut agama masing-masing, berdoa di sana. Oke, berdoa selesai. Oke, jadi hari ini we will talk about descriptive text. Ada yang sudah pernah dengar apa itu descriptive text? Pernah ya, waktu sekolah pernah ya gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut mempelajari tentang descriptive text, saya mau cek untuk kehadiran guru. Hari ini coba konfirmnya dari siapa yang tidak hadir? Apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada. Hadir semua ya? Oke, good. Jadi kita akan masuk ke materi. Saya sudah kemarin minggu lalu we already talk about genre text. Yeah. There are many kinds of text. Do you still remember what are they? Apa saja genre text yang kalian masih ingat yang kita sudah pernah bahas sebelumnya? Apa? Hortatori. Oke, ada hortatori. Apa lagi? Naratif. Oke, great. Naratif. Apa lagi? Recount. Ya, apa lagi? Exposition. Oke, great. Jadi ada banyak ya. Ini kita masih di pertemuan ketiga. Jadi kita baru masuk ke materi pertama tentang genre text. Minggu lalu kita hanya membahas sekilas kalau genre text itu ada banyak. Ya, seperti yang tadi sudah disebutkan. Jadi selama satu semester ini we will talk about each genre in each meeting. Jadi setiap meeting kita akan mempelajari tentang satu genre. For today we will talk about descriptive text. Now I have a video. Let's see the video. Dari video ya, bisa perhatikan. Oke, dari video ini apa saja yang bisa kalian lihat? Ada yang mau coba? Kalian bisa lihat apa dari videonya? Coba ceritakan. Biasanya, ya, bisa lihat ya? Boleh. Kasih betapa indahnya laut dan betapa indahnya air terjun. Airnya sangat tinggi dan terlihat dingin. Juga lautnya terlihat biru dan luas, sangat menunjukkan. Oke, ada
laut ya yang indah, ada air terjun yang terlihat tinggi dan dingin menurut Sabrina. Favorite is ada lagi yang mau memberikan gambaran tentang apa yang dilihat di video? Silakan. Atau orang lagi? Ada nggak? Yang kalian lihat aja. Kalian lihatnya apa? Siapa tahu ada yang melihat di situ ada gambar ikan misalnya, boleh ikannya gitu. Ada bukunya, Miss. Ada bukunya, oke. Apa saja yang dilihat coba? Hampir sama kayak yang Sabrina tadi, cuma tadi ada tambahan sound suara burungnya. Oh iya, ada suara-suara burung ya di dalam videonya selain dari yang sudah disebutkan tadi. Oke, so based on what your friends tells you about, your friends try to describe what her saw in the video. Ya, jadi yang barusan dilakukan oleh temannya itu adalah mendeskripsikan atau menggambarkan video ini, gitu ya. Apa saja yang dilihat di dalam video. Nah, itu salah satu contoh dari descriptive text. Nah, sekarang coba di scan ini barcode-nya. Kalian tuangkan ke dalam tulisan. Kalau tadi kan lisan, karena kita mata kuliahnya writing. So please write a descriptive paragraph based on the video you have watched. Ya, silakan dibuat di sana. Lalu nanti kita akan membahas ini sebagai aktivitas ya. Jadi saya pengen tahu dulu kalian kemampuan menulis deskripsinya seperti apa. Di sana akan ditulis. Saya kasih waktu 5 menit ya untuk pengerjaannya.
Anissa, silakan di-submit jawabannya. Ya, ya itu tadi prioritas kita. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi di akhir pembelajaran nanti diharapkan kalian dapat menguasai teori komunikasi secara lisan dan tulisan dalam konteks akademik, dalam bentuk menguasai konsep genetic structure dan linguistic feature dari teks berbasis genre, khususnya genre descriptive text ya, karena hari ini kita bahasnya descriptive text. Okay. For today, we will talk about descriptive paragraph or descriptive text. It will be divided into two parts. The first one, we will talk about what is descriptive paragraph, and then we also talk about the use of adjective. Yeah. What is descriptive paragraph? Okay. Sebelum kita bahas, ada yang mau kasih pendapat, pengetahuan kalian apa itu descriptive paragraph? Yang dulu pernah kalian pelajari. Kalau dengan deskriptif apa? Deskriptif paragraf biasanya menggambarkan atau menceritakan seperti contohnya tempat, orang atau hewan, menjelaskan bagaimana ciri-cirinya, bentuknya, kemudian seperti tempatnya indah atau tidak. Oke, thank you. Jadi deskriptif paragraf itu bisa menjelaskan tentang benda, orang, atau hewan, dan teman-temannya ya, menjelaskan ciri-cirinya gitu ya, ciri-cirinya, karakteristiknya, tampilannya seperti apa. Ya, thank you. Ada lagi yang mau menambahkan deskriptif paragraf atau deskriptif text? Itu seperti apa? Deskriptif itu berarti mendeskripsikan. Mendeskripsikan itu sama dengan menggambarkan. Mendeskripsikan atau menggambarkan. Okay, so descriptive text or descriptive paragraph. Ya. Oke, boleh. Ya, descriptive paragraph itu describe how something or someone looks or feels, ya, seperti yang tadi temannya udah jelaskan ya, bisa something, bisa someone, bisa benda atau orang, atau tumbuhan atau hewan, pemandangan seperti tadi yang lihat di video ya. Yang dideskripsikan apa? Looks-nya, looks itu tampilannya, bentuknya, atau bisa juga feels-nya, feels, apa yang dirasakan, kalau dia bisa dirasakan ya dari yang kita deskripsikan itu. Tujuannya apa untuk deskriptif paragraf ini atau deskriptif text? Yang pertama, to describe. Tentu saja to describe ya, untuk mendeskripsikan karena deskriptif paragraf. The second is to give impressions, not definitions. Jadi beda antara memberikan deskripsi dengan memberikan definitions. Kalau definitions itu nanti masuknya bisa ke explanations misalnya ya, yang menjelaskan tentang sesuatu. Tapi kalau untuk di deskriptif dia hanya memberikan deskripsi atau impression. Lalu yang ketiga, to show the reader. Memperlihatkan apa? Memperlihatkan di sana dalam tanda petik shows, menampilkan, yaitu dengan menjelaskan atau menggambarkan sesuatu tadi ya. Jadi tujuannya untuk menampilkan kepada reader. Dan yang terakhir, to create a sensory image in reader's mind. Jadi untuk membuat visualisasi di pikiran pembacanya. Seperti tadi yang di awal ya dicontohkan temannya, ada gambar laut yang indah, pemandangan yang indah, seperti ada air terjunnya, ada burung-burung yang terbang gitu kan. Dengan kalau kalian tuliskan tanpa melihat video itu nanti akan ada visualisasi atau ya sensory image di pikiran pembacanya. Okay? Ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas dari
sebuah teks tentang samovar. Namanya samovar itu ini disebutnya samovar. Ya, jadi teks ini dia menggambarkan tentang benda ini. Ada yang mau baca? Yang mau membacakan? Oke, ya. Samovar memory. Every time I have a cup of strong nourishment tea, I remember my sweet grandma and her magical samovar. When I was a little girl, my grandmother used to make tea from leaves and leaving tea urn, which is called a samovar. I was fascinated by the samovar and its tasty contents. Its copper sides were decorated with beautiful red and black squares. Grandma told me that the intricate decoration was painted by skilled craftsmen from her village. I can still remember the smell of the dark tea that my grandma made using the urn. Its leaves always filled her tiny apartment with an exotic aroma, and the rich brew tasted like liquid velvet. Oke, jadi ini adalah contoh dari descriptive text ya, atau ini ada descriptive paragraph, ada descriptive paragraph. Jadi di sini dia menggambarkan sebuah samovar ini dengan berbagai kata-kata yang bisa kalian baca. Nah sekarang coba masing-masing tuliskan apa saja kata-kata yang dia gunakan untuk mendeskripsikan si samovar ini. Dituliskan. Ya, silakan dicobakan dalam waktu 5 menit. Ya. Nanti kita akan ini kelihatan kan sampai belakang ya? Oke, boleh. Mau diskusi sama teman sebelahnya nggak apa-apa? Silakan. Apa saja kata-kata yang digunakan untuk penulisnya ini mendeskripsikan samovar ini? Untuk kata-kata sulit, kalian bisa lihat juga yang di bawah ini ada, kalau mungkin yang baru melihat kata ada gleaming. Gleaming itu artinya shining, ya. And urn itu a large metal container. Ya, berapa? Kata-kata yang digunakan.
description dia bilang ada strong Russian tea. Ya, dia mendeskripsikan si samovar ini sebagai strong Russian tea. Lalu ada kata my Swiss dilemma. Lalu ada kata medical samovar. Lalu ada lemon tea earth. Ada kata beautiful red and black swirls. Lalu ada skilled craftsman. Craftsman itu apa? Pengrajin. Ya. Lalu ada kata exotic aroma. Yang terakhir ada liquid velvet. Ada yang lain nggak? Ini yang belum saya tandai tapi kalian ketemu kata-kata yang menjelaskan sifat. Ada? Nah ya, jadi ini adalah deskripsi yang digunakan oleh penulis untuk mendeskripsikan si samovar ini, ya. Kata-kata yang digaris bawahi. Nah, kata yang digaris bawahi ini dia menggunakan apa untuk mendeskripsikannya? Kita sebutnya sebagai adjective atau kata sifat. So, what is adjective tadi? Adjective itu apa? Ada yang mau kasih tahu? Apa itu adjective? Nah, kita sudah ada tuh contoh-contohnya. Nah, adjective itu apa? Coba bisa Kata sifat, Miss. kata sifat. Ya, adjective itu kata sifat. Menjelaskan atau menggambarkan sesuatu. Menjelaskan atau menggambarkan sesuatu. Ya, very good ya. What is adjective? Adjective is one of the part of speech that describes some extra information about the noun or pronoun. Ya. Jadi dia bisa menjelaskan noun atau pronoun. Noun itu kata benda atau pronoun itu kalau dia orang atau hewan. Ya. Jadi adjektif ini fungsinya menjelaskan kata benda atau pronoun. Contoh-contoh dari adjektif ini ada beberapa contoh ya yang bisa kalian lihat. For example, when you want to describe about the size, you can use these words. Ya, bisa pakai kata big, small, atau large ya. Bagaimana ukurannya, kalian bisa pakainya. Ya. Lalu untuk texture-nya, texture itu apa? Tekstur, ya. Untuk teksturnya, tekstur itu berarti yang bisa dirasakan oleh indera, ya. Bisa smooth, misalnya kulitnya itu soft atau smooth gitu ya. Lalu ada slippery, apa itu slippery? Licin, ya lantainya licin misalnya kan. Ada woven, rough, fuzzy, crunchy, kalau makanan yang crunchy gitu kan. Yang bisa dirasakan teksturnya, kalian bisa pakai contohnya ini ya, untuk mendeskripsikan sesuatu. Lalu ada lagi shape. Shape itu apa? Bentuk. Nah, kalau mau menjelaskan bentuk itu bisa pakai misalnya circle, square, flat, sphere, round, cone, oval atau wide. Misalnya kita mau jelasin ini nih. Shape-nya ini apa? Bentuknya? Bentuknya apa nih? Rectangle. Ya, atau kalian mau bilang apa? Square, ini square kan? Atau ini dia agak oval sedikit, kayak gitu ya. Kalian bisa menjelaskan dengan bagian shape ini. Kalau mau menjelaskan feelings, how your feelings today? Kalian jawabnya bisa dengan pilihan kata-kata itu. Misalnya, feelingnya happy hari ini ya kalau lagi senang, ya. Atau you are angry
Kalau sedang marah misalnya kalian bisa pakai angry, atau mau menjelaskan seseorang yang baik, yang manis, kalian bisa bilang she is sweet atau he is kind, gitu ya. Kalau mau menjelaskan tentang feelings. Lalu yang terakhir contohnya di sana ada time. Time ini menjelaskan tentang waktu. Kalau kita mau menjelaskan misalnya ada yang datang terlambat, she is coming late, ya. Datangnya terlambat, atau dia early, datangnya lebih cepat. Ya. Ini contoh-contoh dari adjektif yang biasa kita temui. Sebenarnya ada banyak adjektif yang lain ya. Kalian nanti bisa cari di internet, misalnya contoh-contoh dari adjektif ini untuk dipelajari berikutnya. Apakah adjektif ini cuma bisa dipakai satu saja setiap menjelaskan sesuatu? Tidak. Jadi kita bisa pakai lebih dari satu ya. Misalnya kita mau pakai atau menjelaskan bentuknya sekaligus ukurannya, sekaligus teksturnya, itu boleh. Dan kita mau bilang misalnya the ice cream, the size of the ice cream is big and have a cone and the texture is soft, misalnya es krimnya boleh, ya. Kalau menjelaskan banyak, menggunakan banyak adjektif. Yang jelas si adjektif ini dia menjelaskan kata benda, atau pronoun yang ada setelahnya. Contohnya seperti ini. Nah ini yang pertama ada kata fast. Adjektifnya adalah fast. Fast itu apa? Cepat, ya. Lalu fast ini dia menjelaskan si noun-nya adalah driver. Driver ini apa? Pengemudi atau supir ya. Jadi he is a fast driver. Fast di sini menjelaskan si driver. Jadi he is a fast driver. Dia adalah seorang supir. Supirnya supir yang seperti apa? Supir yang cepat. Jadi dia penjelasannya seperti itu. Jadi fungsi adjektif dia pasti menjelaskan noun yang ada setelahnya. Contoh lagi satu. I met a homeless person in New York. Di sini adjektifnya adalah homeless. Noun-nya yang dijelaskan yang mana? New York atau person? Si homeless, si adjektif itu menjelaskan kata benda atau pronoun yang ada setelahnya. Berarti ada noun kan setelahnya? Ada ya, ada person. Jadi homeless person. Saya bertemu seseorang. Seseorangnya siapa? Orang yang homeless, yang tidak punya rumah atau gelandangan. Ya. I met a homeless person in New York. Oke. Nah, untuk soal nomor 3 sampai soal nomor 9 silakan kerjakan dengan partner yang ada di samping kalian. Oke. Saya kasih waktunya karena ada berapa nih soalnya? 7 soal jadi 7 menit. Ya. Silakan berdua. Ini kita ganjil ya, ini ada boleh yang bertiga. Kalau ada yang bingung boleh tanyakan sama saya ya.
Ini menjelaskan tempat. Dia untuk adjektif dia bukan hanya yang ini aja ya pilihannya, bukan hanya 5 itu saja, tapi ada yang lain juga ya untuk menjelaskan yang lain dari besar. Ini that phone dia menjelaskan adjektif ada yang namanya possessive adjektif, ya kan? Pemilikan seperti ini misalnya. Font yang mana? Font yang itu. Dia menunjukkan di posisi fontnya itu. Ya. Sama seperti my phone, kan ada she, he, it, gitu. Nah ini untuk yang masuk ke it-nya itu. Jadi kepemilikan juga bisa Pak? Bisa, karena dia kan selain noun dia juga pronoun. Saya mau menjelaskan mobil yang mana? Mobil punyanya Sabrina, kan? Itu juga termasuk ke dalam adjektif. Jadi adjektif itu bukan hanya yang 5 yang kita ambil tadi saja, tapi juga ada possessive adjektif, gitu ya, yang menjelaskan kepemilikan juga termasuk. Jadi kalau yang my dog itu artinya bisa My dog, iya bisa. Mana? yang Bisa. Oh ya bisa. My dog juga bisa. Bisa. Satu menit lagi. Nanti kita akan bahas.
share some important news. Important is adjective and news is a noun. Ya, officials share some important news. Important ini adalah adjektifnya, news adalah noun-nya. Jadi beritanya mana? Beritanya itu berita yang penting. Ya. Nomor 5. Coba ini deh sebenarnya. Ya. Luke, the honest man, picked up Luke without permission. Ya. That is adjective and phone is noun. Ya, that is the adjective and phone is the noun-nya ya. Jadi phone-nya yang mana? Yang itu. Berarti kalau di sini apa ya? Dia kondisinya sedang melihat di benda yang sama. Karena dia look, lihat. Jadi dia merujuk kepada benda yang sama. Karena di sini ada that. Oke, good. Nomor 6. Coba ini dari belakang. Ancient precious coins are exhibited in this museum. Oke, adjektifnya Precious sebagai adjektif, noun-nya coins. coin. Ya. Koin yang mana? Koin yang berharga ya, karena dia ancient. Dia itu ada dari zaman dulu ya. Are exhibited in this museum. Yeah, very good. Number 7. Bagian dulu. Coba ini, Anissa. What a delicious taste of this apple. Adjektifnya delicious. Kalau namanya yang di apple. What a delicious taste of this apple. Ya, delicious adalah adjektifnya, tapi untuk noun-nya yang mana? Yang taste ya. Apple memang bendanya yang sedang dibicarakan. Tapi apa dari si apel ini yang sedang dibahas? Apanya? Apakah bentuknya? Kalau di sini yang dibahas adalah taste-nya, ya. Jadi bukan si apel. Atau untuk gampangnya, yang jelas si adjektif dan noun. Kalau adjektif itu menjelaskan sebuah benda, dia pasti ada di sampingnya, ya. Ini dia sedang menjelaskan taste-nya, rasanya. Rasanya seperti apa yang rasanya enak, ya. Tapi memang benda yang sedang dibahas yang enak ini apa, yang rasanya enak itu adalah apel. Ya, yang kita bahas. Oke, nomor 9. Nomor 8 ya. Nomor 8 yuk. I have got a little money. It's noun to words. Little is adjective, Yeah. money is noun. I have got a little money. It is enough to buy this book. Di sini a little adalah adjektifnya yang menjelaskan money. Jadi dia punya uang, uangnya sedikit, gitu ya. Tapi cukup untuk beli buku. Ya, itu number 9 last, ya. The dog has blue eyes and putih skin. Ya. Blue itu adjective, eyes itu noun. Ya, sebenarnya ada banyak ya di nomor 9 ini. Ya. Ada apa aja? Saya dulu. Di sini ya. My ini menjelaskan dog, ya kan? Lalu ada blue yang menjelaskan eyes-nya. Lalu ada lagi fluffy yang menjelaskan skin-nya. Ya, jadi yang nomor 9 ini ada 3 adjektif yang dia gunakan. My ini untuk kepunyaan. Kalau blue ini menjelaskan apa? Warnanya. Kalau fluffy ini menjelaskan texture. Ya, jadi ada 3 yang menjelaskan tentang si verbnya. Oke, dari soal-soal ini ada yang bingung nggak? Jelas ya? Adjektif sampai sini masih jelas ya. Kita tunggu ketidakjelasannya nanti ya. Oke, kalau sudah jelas, nah saya punya quiz. Silahkan tuliskan quiznya dan dikerjakan. Ada 15 orang. Sekitar 15 orang. Oke, untuk quiznya sekitar 10 menit saja bisa.
besarnya di sini ada Sabrina, Nabila, Isro. Nah, Isro naik peringkat 1. Ayo, yang lainnya. Sabrina, susul. Berjalan ini ya skornya. Mulai dari bawah sekarang. Sabrina masih di atas, sama Isra adalah Salwa, nomor 3 Anissa, nomor 4 Chelsea, Nadia, Siti Anugrah, dan Elza Amsiro. Sudah selesai. Wah, Sabrina udah naik ke peringkat 3. Ya, kayaknya tunggal-tunggal masih ya. Nabila masih Sabrina paling atas, baru Nabila sudah turun ke 4. Anissa ketiga. Kela dari bawah ini tadi memimpin. Sudah semuanya? Sudah selesai? Sudah. Oke, kita keluar. Ya. Anissa sudah? Isra sudah? Anissa masih menjawab Siti mana? Ini masih menjawab soal ya? Enggak, Ini sudah selesai. Oke, dari yang kita lihat di sini peringkat 1-nya ada Sabrina. Ibu keluar Sabrina. Peringkat 2 ada Iko. Peringkat 3 ada Anissa. Itu 3 besarnya ya. Nah, dari soal-soal tadi itu tentang deskriptif dan adjektif yang sudah kita pelajari. Bagian mana tuh yang bingung? Pertama yang masih banyak salahnya nih yang merah-merah. Bingungnya karena buru-buru baca soal. Iya. Buru-buru baca soal, mau cepet-cepet tuh mau kemana gitu kan? Ya jadi dari yang sudah kalian kerjakan tadi, kalian bingungnya itu pada saat bagian apa yang salah jawabannya.
Skor tadi siapa? Sabrina ya. Oke. Nah, sekarang kita akan kerja per kelompok. Tapi untuk kelompoknya kayaknya kita bagi tidak 4 orang. Jadi work in a group of 4. Jadi satu grup ada 3 sorry. Enggak jadi 4 ya, 3 aja kayaknya biar sama. Lalu choose one of your friend, teman di antara anggota kelompoknya, and then write a description about him or her, ya, using adjective sentences. Your classmate then will guess who is it based on your description. Jadi nanti kalian bikin bertiga kelompok ya, terserah kelompoknya. Nah, lalu nanti kalian pilih di antara bertiga itu kalian mau bikin deskripsinya tentang siapa, tapi jangan ditulis. Ya, jadi kalian misalnya mau mendeskripsikan si Salwa kelompoknya ini, mendeskripsikan Salwa. Jadi kalian tulislah deskripsi tentang orang tersebut ya di sebuah paragraf deskripsi. Dan nanti setelahnya saya kasih waktu 20 menit. Setelah itu kalian nanti akan masing-masing akan membacakan ke depan perwakilan grupnya. Nanti yang lain akan menebak. Kalau deskripsinya itu sangat detail, orang pasti bisa menebak sesuai dengan apa yang dideskripsikan. Oke, sekarang untuk grupnya silakan dipilih mau dengan siapa. Bertiga, dengan siapa? Dengan siapa? Berdua bersama Isro. Berarti ini dengan Anissa ya? Maju aja Anissa. Atau ya maju aja ya. Nggak usah takut. Oke, silahkan. Bentuknya boleh kalau mau melihat biar gampang ya. Kita boleh melihat. Ini juga melihat. Jadi gunakan kata-kata adjektif yang sudah dipelajari tadi. Ya, boleh gunakan kata-kata adjektif seperti yang sudah dipelajari tadi atau kata-kata sifat yang lain untuk mendeskripsikan temannya. Tapi jangan sampai kelompok yang lain dengar ya, karena nanti mereka akan bersebar. Kalian pilih dulu siapa yang mau dideskripsikan, lalu buat deskripsi detail tentang teman kalian. Oke, silakan waktunya 20 menit dari sekarang. Atau 15 menit ya, 15 menit ya.
Inside the sejarah. Nanti penjelasannya jangan terlalu abstrak ya sampai nggak bisa ditebak. harus serius sesuai dengan teman yang dideskripsikan. Ditulis. Tapi ya lebih dari 3 kalimat lah ya. Kalau cuma 1 kalimat pas namanya.
Kalau bisa lebih dari 3 kalimat. Karena kalau cuma 1 kalimat nanti temannya belum bisa tepat.
ya sampai nggak bisa ditebak. harus serius sesuai dengan teman yang dideskripsikan. Ditulis. Yang penting bisa. Oh. Nggak ada nih memang serta yang mau menjadi. Tapi ya lebih dari 3 kalimat lah ya. Kalau cuma 1 kalimat pas namanya. Kalau bisa lebih dari 3 kalimat. Karena kalau cuma 1 kalimat nanti temannya belum bisa tepat.
Dulu ya. Oke, sekarang silahkan praktikkan lagi tempat duduknya. Kita akan menebak kata yang dideskripsikan berdasarkan yang ada di buatan ya. Grup mana yang mau membacakan duluan? Ya. Mau duluan membacakan? Mau saya pilih ya dari grup sini deh. Satu orang aja. Oke, jadi yang lainnya silakan didengarkan dan if I suggest who is the person based on what is. So I had a beautiful friend. She has beautiful eyes, with curly eyelash, and hair has short nose. She's wearing a checkered shirt with jeans, and it really makes his long legs. Her beautiful hand is covered with wedge, and hair fit with using casual shoes. She is nice girl and always wear with her friends. Oke, sebentar. Coba ini deh, bertiga berdiri. Jadi nanti biar temennya bisa lihat. Nah, bacakan kembali pelan-pelan aja, tapi suaranya kencang, gitu ya. Nanti yang lainnya dengarkan dan tebak. I have a beautiful friends. She has beautiful eyes, with curly eyelash, and hair has short nose. She is wearing a checkered shirt with jeans, and it really matches his long legs. Her beautiful hand is decorated with wedge, and her fit with using casual with shoes. She is nice girl and always wear with her friends. Oke, ada yang bisa tebak? Siapa? Kotak-kotak. Jadi bisa ditebak dari checkered shirt ya. Benar jawabannya? Benar. Oke, gitu. Jadi tadi sudah dideskripsikan ya. Cuman deskripsinya tadi awal-awal masih agak general karena beautiful friends semuanya beautiful kan. Terus apa lagi tadi? Begitu ada checkered shirt langsung ketawa.
Oke, sekarang grup yang silakan perwakilannya. Satu orang membacakan, tapi semuanya maju. Ini mudah-mudahan yang dideskripsikan bukan laki-laki ya, hanya cuma satu. Langsung tertebak kalau laki-laki. Silakan. Silakan diperhatikan temannya. Ya, bacanya pelan-pelan saja. I have a friend. She is wearing a dark navy hijab with a brown inner hijab. She also wears a dark navy cardigan with red slippers. And on the slippers and pair of jeans. She has thick eyebrows, shift glowing skin, and beautiful red lips that makes her look sweet and charming. Oke, siapa? Oke, jadi dia mendeskripsikan diri sendiri ya. Kalau saya baca ini benar nggak yang dideskripsikan? Iya, benar ya. Oke, thank you. Jelas, grup. Silakan. Semuanya maju, tapi yang bacakan satu. She is an introvert girl who doesn't talk too much. She always wears a hijab and lives in a boarding house near her campus. She is very beautiful and has a calm personality. She doesn't like writing using a binder because she prefers simple notebooks. Besides being beautiful, she is also a kind person. Oke, kita siapa? Alvin. Tahu dari mana? She is not using ini ya, binder. Oh, oke, dari sebelum itu karena satu kelas ya, karena kenal ya. Oke, benar atau tidak? Benar, oke. Oke, nah jadi tadi base your experience describing your friends, it can make your reader atau listener karena tadi mendengarkan ya yang dibacakan itu have a description in their mind, kan? Jadi mereka punya bayangan tuh siapa yang sedang digambarkan. Maka dari itu semuanya bisa menebak. Lagi ada visualisasinya benar orangnya di depan ya. Jadi lebih gampang lagi untuk menebaknya. Jadi itu kegunaan dari si deskriptif itu tadi. Ya. Sekarang saya punya video. Nah, sekarang saya punya video. Please watch this video and then you can make a note based on the video because after that you will write a descriptive text based on what you see on the screen. Yeah. Oh, sorry.
Cats are born curious. It's how they learn about their world. Even if it can get them into trouble. Straight away, he puts his super senses into their paces. His eyes are 6 times more powerful than our own. Sensitive to the slightest. Ya, ini ada video singkat tentang apa itu? Kucing. Tentang kucing. Nah, sekarang silahkan masuk ke sini untuk hostess. Jadi di situ nanti kalian tuliskan descriptive text berdasarkan what you have watched before. Ya. Kalian bisa jelaskan bentuk kucingnya seperti apa, kulitnya, bulunya, terserah. Kita tuliskan. Saya kasih waktu sekitar 5 menit. Udah semua ya? Bisa deh.
Sudah selesai? Oke, sekarang jadi ada yang bisa menyimpulkan? Sebelumnya kita sudah belajar ya, jadi tadi ada descriptive text dan juga adjective. Kalian sudah membuat dan melakukan ya, dan menulis descriptive ya. Tadi ada yang mau ditanyakan tentang materi hari ini? Ada? Cukup jelas? Yakin? Is everything clear? Clear ya? Yes. So let's do make a conclusion. What is descriptive paragraph? Apa yang mau menyimpulkan? Ada yang bisa? Coba Isra. What is descriptive paragraph? Ada yang sudah dipelajari tadi? Mendeskripsikan sebuah sesuatu Ya. dalam bentuk dan itu bisa juga berisikan tentang apa yang dilihat, apa yang dirasakan. Okay, thank you. So, very good ya. Jadi dengan yang dijelaskan Isra tadi ya, kalau descriptive paragraph itu adalah membuat deskripsi atau membuat teks yang isinya adalah deskripsi tentang sesuatu atau seseorang yang bisa menjelaskan tentang tampilannya atau rasa dari hal tersebut ya. Itu descriptive paragraph. Fungsinya apa saja? Yang masih ingat? Fungsi dari descriptive? Gives impression. Give impression, apa lagi? Describes. Describes, oke, apa lagi? Show the readers. Iya, to show the readers, ada satu lagi. Creates a sensory image. Ya, to create a sensory image in readers' mind. Jadi ada 4 fungsi dari atau tujuan dari pembuatan descriptive paragraph. Lalu ada yang kita pelajari tentang adjective. What is adjective? Apa itu adjective? Ada sifat. Kata sifat. Fungsi dari adjective apa? Untuk menjelaskan kata benda atau pronoun ya. Jadi fungsi dari adjective itu untuk menjelaskan si kata benda atau pronoun. Oke, nah untuk hari ini kita sudah belajar descriptive paragraph dan adjective. For next week we will talk about explanation text. Jadi you can read the materials about explanation text for next week. And for your homework, you will have a collaborative writing in LMS. Jadi saya sudah buat LMS di website, bisa join kelasnya. Nanti ada bagian dari descriptive text. Materi hari ini ada di sana, kalian bisa lihat lagi. Lalu juga ada nanti di sini ada assignment-nya yang harus dikerjakan untuk tugas, dan nanti ada discussion yang harus kalian kerjakan di LMS-nya ya. Jadi itu materi untuk hari ini. Kalau masih ada yang mau bertanya, masih bisa. Kita masih punya sedikit waktu. Tidak ada? Jelas ya? Yes. Kalau tidak ada lagi, that's all for today. Thank you for your participation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan real teaching telah terlaksana dengan lancar. Saya mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa yang sudah bergabung bersama saya hari ini dan menjadi peserta untuk kelas praktek real teaching saya hari ini. Dan juga terima kasih pada pihak FK yang sudah menyediakan tempat ruangan kelas
kasih tentu saja tidak lupa yang paling utama kepada pihak LPMPP Universitas Bengkulu, kepada para panitia dan para instruktur yang sudah membimbing dan memberikan banyak ilmu yang bisa saya terapkan pada saat real teaching ini dan juga nanti pada saat pembelajaran selanjutnya di dalam kelas selama saya mengajar di Universitas Bengkulu. Berikut ucapan terima kasih yang sudah saya sampaikan.